Sobat Saska, kembali lagi di podcast Saska. Bersama saya, Azizah, yang akan memandu podcast pada kali ini. Gimana nih kabarnya Sobat Saska? Tetap semangat ya belajarnya untuk meraih banyak prestasi. Ngomong-ngomong nih soal prestasi, kali ini kita kedatangan narasumber yang merupakan seorang guru dengan segudang pencapaian yang luar biasa. Sudah penasaran belum sih siapa narasumber kita kali ini? Yuk kita sapa bersama-sama. Selamat pagi Pak Agus, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Kak Azizah. Alhamdulillah. Mungkin sudah banyak yang kenal ya Pak, tapi boleh dong kenalan lebih dalam lagi ke Sobat Saska semuanya? Iya, boleh. Baik, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Saska, kenalkan saya Pak Agus Suprapto. Saya di SMK Negeri 1 Surakarta mengajar guru matematika. Dan tolong dikenal juga, saya diberi amanah menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ya, Sobat Saska harus kenal dengan saya. Selain guru mapel juga jadi wakil kepala sekolah. Untuk gitu ya. Oke, kalau boleh tahu nih kesibukan apa yang Bapak lakuin di akhir-akhir ini? Iya, tentunya hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini kelas 11, temanya adalah kearifan lokal. Ini persiapan juga nanti untuk gelar karyanya di hari Senin. Ini persiapan yang sangat luar biasa, hebat, mantap pokoknya nanti gitu. Oke. Yang dengar nih kan Pak Agus menjadi narasumber untuk kegiatan P5. Ya. Itu narasumbernya di mana aja kalau boleh tahu? Oh iya. Nah, sumbernya sebenarnya di SMK Solo Raya sudah ya, kayak Surakarta sendiri, kemudian Sukoharjo, Karanganyar, bahkan sampai ke Jawa Timur, ke Ponorogo, kemudian juga sampai ke Jepara juga pernah, SMK Negeri 1 Bangsri itu namanya, Karanganyar juga sering. Nah, maka ini sebenarnya juga sebagai pencapaian saya sendiri dan sekolah ini tentu luar biasa sekali. Saya juga tidak menyangka bahwa saya juga bisa menjadi narasumber yang tentunya bisa mengimbaskan tentang kegiatan P5 di berbagai sekolah ya, SMK terutama. Kalau dihitung ya sudah hampir puluhan sekolah ya, puluhan sekolah yang sudah saya imbaskan. Mudah-mudahan di sekolah-sekolah yang sudah saya imbaskan ini juga akan karakter P5-nya juga bisa ditanamkan gitu. Oh iya, oke. Bapak ini kan sedang terlibat dalam pengembangan salah satu TEVA yang ada di sekolah kita. Nah, bagaimana sih Bapak dan guru-guru yang lain membuat program ini dan apa sih pengaruhnya untuk siswa-siswi Saska? Iya. Memang ini program bantuan dari Direktorat SMK ya, Direktorat Jakarta Pusat sana. Kita salah satu SMK yang terpilih, cukup luar biasa ya. Kita kepilih. Alhamdulillah. Karena kepilih, maka kita juga sebagai guru tentunya, terutama guru kejuruan atau guru program keahlian, ini akan terlibat langsung karena nanti kita akan kerjasama dengan industri tentunya, industri luar. Yang ini harus kita cermati bahwa TEVA itu pembelajaran yang sesuai dengan industri. Maka guru-gurunya juga harus paham dulu tentang industrinya. Setelah paham, baru nanti ke peserta didiknya. Oh, bagaimana toh industri itu? Oke, kalau boleh tahu TEVA yang ada di SMK Negeri 1 Surakarta itu ada apa saja? Oh iya, TEVA di SMK Negeri 1 Surakarta itu bahwa TEVA-nya ya, itu antara lain ada Tokuyo. Nah, kemudian ada Star Media, ada toko Karistasari, ada kafe, ada mungkin usaha-usaha yang lain. Ya, seperti ada teh jumbo, es teh jumbo, ada mie ayam, ada apapun. Nah, itu sebagai TEVA kita. Terutama kalau TEVA kita ya TEVA yang mengarah ke industri tentunya. Star Media. Ada lagi satu yang perlu dikenal juga di dunia luar yaitu apa? GMV. Ya, Garuda Media Visual kita yang sudah melalang buana ini ya. Ini sangat luar biasa sekali ini kerjasamanya dengan pihak industri mana-mananya. Gitu. Ya. Oke. Pak Agus ini kan ternyata cukup populer ya di kalangan siswa-siswi Saska, apalagi Betul. Bapak juga salah satu guru mata pelajaran. Ya. Kira-kira ciri khas apa yang menurut Bapak paling menonjol di dalam diri Bapak? Kayak mungkin contohnya dari metode mengajarnya atau dari guyonannya. Iya. Sebenarnya kalau guyonan kan passion guru sendiri ya. Kalau dibilang saya itu seringnya kok lucu gitu ya, itu karena passion saya mungkin. Kalau yang jelas pada metodenya, metode mengajar saya yang
saya sering masuk kelas itu akan berbeda dengan yang kemarin. Jadi sebelum ke materi itu ada sesuatu yang berbeda dulu. Kayak ice breakingnya mungkin, kayak permainan-permainan mengerjakan soalnya, kemudian cara belajar kelompoknya, kedepannya bagaimana maju untuk menjawab soalnya. Ini yang sering saya berubah-ubah. Nggak start seperti terus, jadi berubah. Main ada perubahan, ada berubah lagi. Jadi anak-anak malah ini nunggu-nunggu saya. Wah besok apa lagi ya? Apalagi ya Pak Agus, jadi kayak ditunggu-tunggu. Ini yang pada antusias semua iya, ya. jadinya ditunggu-tunggu gitu. Dan apa sih yang membuat Bapak ini nyaman dalam mengajar di kelas? Yang pertama tadi, kalau sudah anak-anak sudah bahagia dulu, senang dulu dengan kita dulu, bukan dengan materinya, dengan mapelnya ya. Kita dulu senang, akhirnya ya otomatis pelajaran matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Tentu. Oke. Ada satu hal yang menurut saya paling menarik. Ya. Bapak ini kan ternyata adalah salah satu guru penggerak dan bahkan lolos sebagai calon kepala sekolah. Ya. Mungkin Bapak bisa menceritakan gimana sih perjalanan karir Bapak dari awal menjadi guru hingga sampai di titik ini. Ya. Kalau diceritakan sudah 25 tahun yang lalu ya. Hampir dilupakan atau bahkan ya. Tahun 1999 masuk sebagai guru tidak tetap di SMK 1. Kemudian tahun 2003 itu diangkat jadi guru bantu. Nah, kemudian tahun 2007 diangkat jadi pegawai negeri sipil. Kemudian adalah namanya program guru penggerak. Tahun 2021 lolos jadi guru penggerak. Nah, kemudian tahun 2022 dinyatakan lulus, sangat memuaskan. Kemudian ada lagi program tahun 2003, program seleksi calon kepala sekolah dari program guru penggerak. Alhamdulillah lolos di tahun 2024. Nah, insya Allah tahun ini doakan bersama-sama nanti SK saya segera turun. Kemungkinan juga bisa di SMK Negeri 1 Surakarta juga bisa. Amin. Ya, jadi kepala sekolah ini kalau diinginkan sobat Sarka lo ya. Kalau diinginkan berarti doakan saya ke sini. Tentunya pasti ingin banget sih kalau Pak Agus jadi kepala sekolah di sini. Oke, jangan banter-banter ya. Oke, kalau boleh tahu sebenarnya tuh guru penggerak itu apa, Pak? Iya, guru penggerak itu sebenarnya guru yang menggerakkan teman-temannya, guru-guru itu pembelajaran yang nanti berpihak pada peserta didik, siswa tentunya. Selain menggerakkan guru-guru, tentunya juga akan berbagai macam metode mengajar yang akan disampaikan ke peserta didik biar menyenangkan tadi. Nah, itulah program guru penggerak sebenarnya yang core intinya, bahwa anak-anak kita itu sudah dikodratkan, dilahirkan sesuai dengan bakat dan minatnya mereka masing-masing. Maka ini yang perlu kita kelola. Nah, contoh kalau pembelajaran di DKV itu anak-anak kan modelnya seni ya, seni itu tidak boleh dipaksa. Nah, maka kita belajar di situ ya jangan paksaan. Kemudian kalau di pemasaran misalkan, pemasaran itu anak-anak kan seringnya aktif ya, hiperaktif gitu ya. Ini kita harus belajar seperti apa yang hiperaktif. Berbeda dengan akuntansi, diem gitu. Anaknya kan ini IQ-nya tinggi-tinggi ya karena ilmunya ilmu menghitung, ini diem. Nah, ini kan harus bagaimana melaksanakan anak-anak yang diem ini. Berbeda dengan perkantoran, banyak ngomong ya, banyak jawaban-jawaban yang nyeleneh juga. Lah ini juga harus kita berbeda. Lah inilah salah satu program guru penggerak, bagaimana mengajar dengan karakter yang berbeda-beda ini jadi sesuatu yang menyenangkan. Jangan disamakan ngajarnya sama semua ya, kan berbeda nanti. Itulah salah satu tugas dari guru penggerak. Oke, terima kasih. Untuk program calon kepala sekolah nih, apa yang mendorong Bapak untuk terjun dalam program ini? Ya, sebenarnya awal dari lolos kepala sekolah, saya punya keinginan dulunya jadi guru yang baik gitu aja nih. Ternyata tidak bisa jadi guru baik saja, ternyata harus bergerak. Maka saya punya keinginan, visi saya adalah menggerakkan Bapak Ibu guru itu pembelajaran yang tadi menyenangkan, berdiferensiasi, digerakkan. Oh, ngajar tidak hanya metode statis saja. Tiap masuk kelas berbeda-beda, terus nanti akan lebih enak. Ini yang jadi visi saya jadi kepala sekolah. Tidak hanya gurunya, tentu nanti siswanya ini harus disesuaikan dengan kompetensinya masing-masing. Setelah kompetensinya mungkin ada minat bakat sendiri dari masing-masing kompetensi. Anak-anak akuntansi belum tentu dia akan di akuntansi. Bisa jadi nanti kalau di GMV mungkin bisa jadi tidak di akuntingnya.
bisa jadi yang lain, misalnya programmernya juga bisa jadi, karena sekarang kan ilmunya sekarang ilmu kompetensi yang tidak linear ini bisa terjadi. Ini yang perlu besok saya visi jadi kepala sekolah akan saya gerakkan supaya ini juga bisa jalan baik. Gitu sudah dengan mimpi-mimpi mereka. Oke. Dan sebagai guru penggerak nih, Ya. menurut Bapak apa yang paling penting bagi seorang guru penggerak agar memajukan pendidikan terutama di Saska? Iya. Salah satu yang utamanya adalah tadi guru penggerak itu harus bisa menggerakkan diri sendiri untuk bisa mencapai kompetensi peserta didik yang diinginkan. Itu langkah pertama itu. Lah bagaimana caranya itu kan metodenya berbagai macam metode. Nah, yang penting bisa menggerakkan untuk peserta didik mencapai keinginannya, kompetensinya, mimpinya jadi kenyataan dengan cara mereka. Mereka itu peserta didik. Caranya lika-liku. Nah, ini cara ini yang kita kawal terus. Ini salah satu guru penggerak harus bisa ini terus mengawal anak kita sesuai dengan kodratnya tadi. Oke. Ada keluh kesahnya nggak nih sebagai jadi guru penggerak, Pak? Oh, banyak sebenarnya. Banyak sekali karena di saat ini program dijalankan atau saat pembelajaran di program guru penggerak banyak tugas yang diselesaikan. Tugas-tugas video tentang pembelajarannya, tugas untuk uji kompetensinya, ada ujian tesnya tertulis juga, itu berat sekali. Ternyata kan ilmu kita kalau dilihat di program wah ternyata tidak ada apa-apanya ternyata. Setelah nanti lulus dari guru penggerak ternyata ilmu kita akan menambah lebih baik lagi, lebih banyak lagi ternyata. Oke. Terakhir ya Pak, Ya. Bapak bisa memberikan pesan dan harapan untuk Ya. Sobat Saska yang Ya. mungkin ingin meneruskan menjadi sosok inspiratif dan berprestasi seperti Bapak. Yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab akan mimpi Sobat Saska. Tanggung jawab mimpinya itu dikelola, dikawal terus. Ya, jangan luar dari tanggung jawab. Mimpinya jadi apa? Seperti Pak Agus, tapi tidak mungkin sama ya. Misalkan, ya dikelola, ditanggung jawab. Apapun tanggung jawab. Kalau sudah tanggung jawab tentunya dengan seiring doa orang tua dan sebagainya, doa kita sendiri, insya Allah akan tercapai mimpi kita. Begitu, ya, Sobat Saska. Terima kasih banyak ya Ya. Pak. Kita sudah sampai di akhir. Terima kasih banyak untuk menyempatkan waktunya Ya, sama-sama. sharing-sharing kepada kami. Nah Sobat Saska, dari perbincangan kali ini kita dapat mengambil banyak pelajaran positif dari perjalanan karir Bapak Agus. Semoga hal ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya Pak. Amin. Dan selesai sudah podcast kali ini. Saya Aziza, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah, selangi.